Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen pendampu, yaitu Dr. Katriza Imania MSI, dan teman-teman lain yang bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai disfungsi birokrasi. Perkenalkan, nama saya Yusril Effendi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu 1. Rafika Salma Akila, 2. Yas Agustin, 3. Rahmi Maharani. Adapun acara yang akan kita lewati yaitu 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan kepada Saudari Rafika untuk menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian dan karakteristik birokrasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah suatu penetapan kekuasaan oleh penguasa kepada sekelompok orang yang menjadi sebuah organisasi yang terstruktur dan diberikan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta memiliki peran, fungsi, kewenangan, dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan guna merealisasikan visi, misi, serta tujuan dan program yang telah direncanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan publik. Karakteristik birokrasi. Menurut Weber dalam Pfiffner dan Prestus 1967, terdapat 6 karakteristik birokrasi, yaitu yang pertama, pembagian kerja atas dasar spesialisasi fungsi dan tugas masing-masing posisi ditentukan oleh otoritas legal. Yang kedua, didasarkan pada aturan-aturan yang diformulasikan catatan dalam dokumen tertulis. Yang ketiga, latihan dan kompetisi khusus merupakan kriteria utama dalam kedudukan administratif, sehingga keahlian dan karir merupakan landasan promosi dan pemilahan pekerja. Yang keempat, ada hierarki kekuasaan yang jelas. Yang kelima, hubungan yang terjadi dalam organisasi merupakan hubungan yang bersifat imperasional. Yang keenam, aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh. Selanjutnya, peranan birokrasi. Peranan birokrasi di Indonesia. Masih banyak orang yang mempunyai pengertian dan pandangan yang keliru tentang birokrasi. Sampai tidak jarang kita mendengar ucapan yang memaki-maki birokrasi. Padahal, birokrasi itu bagi setiap organisasi yang cukup besar justru menjadi stabilisatornya, menjadi pemantap kelangsungan kehidupannya. Sebagai tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok sekali untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan yang bersifat rutin. Artinya, volume pekerjaan besar tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil. Misalnya kantor catatan sipil, kantor pajak, kantor pendaftaran tanah atau kadaster, kantor kas kota, dan kantor bendahara negara, kantor pendaftaran penduduk. Dengan adanya birokrasi yang kuat, berbagai negara di Eropa Barat tidak terombang-ambing oleh perubahan kabinet atau menteri, dan juga tidak terombang-ambing oleh adanya undang-undang atau peraturan-peraturan atau polisi-polisi pemerintah yang baru. Keuntungan dengan adanya birokrasi yang kuat adalah orang dapat membuat rencana jauh di muka, sebab birokrasi yang kuat dapat memberikan kepastian dalam banyak hal dan faktor planning. Kepastian dalam banyak hal dan faktor planning itu ada 4. Yang pertama, menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan secara netral serta profesional. Yang ketiga, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan birokrasi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain ialah yang pertama,
kompleksitas tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, filsafat yang menjadi dasar kegiatan operasional. Yang ketiga, tingkat formalisasi yang diberlakukan. Yang keempat, sifat kegiatan yang harus diselenggarakan, apakah rutin, mekanistik, atau menuntut inovasi dan kreativitas. Yang kelima, kultur organisasi yang dominan dan mengikat semua anggota organisasi. Yang keenam, kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sarana, dana, dan prasarana. Dan yang ketujuh, teknologi yang diterapkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rafika yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya ialah penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi. Kepada Saudari Rahmi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi prinsip birokrasi. Sebagai tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok sekali untuk melaksanakan dan juga menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan yang bersifat rutin. Artinya, volume pekerjaan besar tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan juga stabil. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi pada pokoknya hanya terdiri dari 4 prinsip organisasi, yaitu spesialisasi, hierarki, sistem kerja yang ketat, dan juga impersonalitas. Next. Selanjutnya, tipe ideal birokrasi. 1. Prinsip pembagian kerja. Adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dengan tanggung jawab dan penuh efektif. Yang kedua ada struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Yang ketiga ada aturan dan juga prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Yang keempat ada prinsip netral atau tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistic impersonality atau formal non-pribadi. Artinya, tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Yang kelima ada penetapan didasarkan atas karir. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir. Yang keenam ada birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi itu dilihat dari segi teknis, dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau tidak birokrasinya. Next. Selanjutnya, penyebab permasalahan birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu masih lemahnya kesadaran dan juga kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan juga merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya. Yang kedua ada sistem pemerintahan desentralisasi yang dihapus sejak era reformasi. Merupakan kebebasan dalam pelaksanaan birokrasi, terutama di daerah. Dalam pelaksanaannya, ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan. Yang tidak bisa dinafikan kondisinya saat ini, banyak posisi atau jabatan di birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang keempat, masih kurang efisiensi institusi birokrasi itu sendiri. Pada masa sebelum reformasi dilakukan, aparatur atau sumber daya manusia birokrasi masih banyak dan tidak bekerja profesional, praktik nepotisme, standar kinerja yang dapat diukur untuk
menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur. Pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana yang dijalankan sebagai sistem sanksi. Penghargaan tidak atau belum berjalannya sebagaimana yang diharapkan. Yang ketujuh, kecenderungan lemahnya kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi informasi menuju e-government merupakan salah satu tantangan dan juga kebutuhan. Next. Kedelapan, yaitu hubungan dan juga komunikasi yang kurang terbuka di antara aparatur birokrasi yang ada membawa dampak terhadap kondisi ketidakpercayaan atau distrust. Yang kesembilan, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, yang tercermin dari kondisi kesejahteraan pegawai, rekrutmen dan binaan karir, budaya kerja, dan juga profesionalisme sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya mampu untuk memberikan pengaruh positif dalam proses perkembangan aparatur. Dan yang terakhir yaitu selain mentalisasi dan juga budaya kekuasaan masih merupakan karakter sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi, kultur kekuasaan yang telah terbentuk sejak masa pramodern ternyata masih sulit untuk dilepaskan dan juga perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Permasalahan dan kondisi seperti yang telah dijelaskan tadi memang secara perlahan-lahan telah diantisipasi sendiri di wilayahnya kerja. Memang jika tidak diperbaiki hal-hal yang terjadi di atas, maka akan sulit untuk diwujudkan untuk mencapai tujuan service. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmi telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya ialah penyampaian materi yang terakhir, yaitu kepada Saudari Tias, saya Baiklah, terima kasih moderator. Solusi permasalahan birokrasi. Pembangunan birokrasi di Indonesia tidak boleh lagi diabaikan. Penerapan yang dilakukan oleh para birokrat harus tidak berorientasi lagi pada penumpukan kegiatan atau anggaran, tetapi pada pencapaian hasil akhir yang semakin baik dari tahun ke tahun. Komitmen dan niat untuk memberikan hasil lebih baik harus ditunjukkan secara nyata dan harus menjadi tolak ukur utama keberhasilan birokrasi di tanah air. Birokrasi di Indonesia tidak dapat dibangun tanpa adanya pembenahan lingkungan birokrasi itu sendiri, terutama lingkungan legislatif dan yudikatif. Harus diakui membangun birokrasi dan tidak boleh diabaikan. Selain itu, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dapat mendorong pembangunan birokrasi di Indonesia. Masyarakat harus disadarkan bahwa pembangunan birokrasi adalah agenda kenegaraan yang sangat menentukan nasib mereka. Oleh karena itu, mereka harus berperan aktif dan secara terus-menerus dalam mendorong dan lembaga namun tidak secara anarkis. Pembenahan dapat dilakukan dengan memberi motivasi kepada elit-elit yang bermasalah untuk melakukan perubahan demi kepentingan publik. Moynihan dan Pak 2007. Para elit birokrat harus diberikan keleluasaan untuk melakukan perubahan. Namun, caranya atau sah meletakkan jabatannya. Dalam penerapan solusi ini diperlukan tindak next. Teori birokrasi Weber dalam praktek.
Tipe ideal birokrasi yang rasional yang dikemukakan oleh McWeber dalam aplikasi di pemerintahan Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah dapat diutarakan sebagai berikut. Yang pertama, pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi termasuk keluarganya. Implementasi di pemerintahan Indonesia yaitu Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Susunan kata-kata, sumpah atau janji, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Yang kedua, jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan hierarki. Jabatan disusun secara dengan eselon 4, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan berbeda satu sama lain. Tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya dan berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Ada yang sudah melakukan pada sebagian pemerintahan tahun selanjutnya. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasinya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 1999 tentang pegawai 11W PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Seleksi dilakukan namun terkadang hasilnya belum transparan. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak pensiun. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk tunjangan atau intensifnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit dengan pertimbangan yang objektif. Pasal 17 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 1999 ditindaklanjuti dengan PP Nomor 100 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Terkadang duduk dahulu baru diklat, terkadang spoil system atau subjektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatan dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Terdapat 26 kewajiban dan 18 larangan. PNS sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ditindaklanjuti PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koros dan Kode Etik PNS. Yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan sistem yang dijalankan secara disiplin. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengendalian oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan adanya satuan pengawasan internal. Ya guys, waktu. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tias yang menyampaikan materi simpulan. Orang yang memiliki peran dalam pemerintahan, fungsi kewenangan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dan kesejahteraan publik. Peranan sampai tidak jarang kita mendengar ucapan yang memaki-maki birokrasi. Dengan adanya birokrasi yang kuat, negara tidak berombang-ambing oleh perusahaan kabinet atau menteri dan juga tidak terombang-ambing
oleh adanya undang-undang atau peraturan-peraturan atau politik pemerintahan yang baru. Dengan adanya prinsip pembagian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. Tetapi ada juga masyarakat yang menilai dan memberikan respon negatif atau menyatakan rasa tidak puas dengan kinerja birokrasi yang dinilai lamban, tidak transparan dan kurang cerdas dengan menangani berbagai masalah musibah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, di dalam birokrasi itu sendiri terdapat banyak masalah pula, seperti pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang masih belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat birokrasi menjadi pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.